Dan soal tanah, saya punya konsep tanah itu dari sitaan. Saya udah ketemu Jaksa Agung di Jadi gini kan, ini tuh yang dari dulu tuh sedang digodok sama Presiden kita Jokowi, mantan Presiden, yaitu tentang undang-undang korupsi, itu tentang memiskinkan semua koruptor, sehingga semua hartanya nanti bisa disita ke negara dan dikembalikan ke rakyat kecil. Nah, sampai dengan sekarang, memang ini nggak gampang, karena korupsi kita tuh ya udah seperti tradisi turun-temurun, sehingga ketika mau dirubah tuh nggak gampang. Sehingga ketika di DPR tuh diajak untuk mengesahkan undang-undang memiskinkan koruptor, undang-undang ini mangkrak, nggak bisa terlaksana, nggak bisa ketok palu, karena banyak dari semua anggota mereka nggak bersedia, karena mereka khawatir suatu hari nanti mereka yang kena. Karena seperti yang kita tahu di pemerintahan kita, ketika mereka ingin menjabat sesuatu, mereka tuh udah keluarin banyak biaya, sehingga mereka merasa harus berjuang untuk mengembalikan modal mereka, modal politik mereka. Nah, kita sering dengar bahwa undang-undang ini lagi dipaksakan supaya DPR itu mengesahkan. Dan baru-baru ini Kementerian Perumahan Rakyat itu diundang di DPR dan frontal minta bahwa semua aset-aset yang pernah disita dari koruptor yang sekarang itu ada di kejaksaan dan pengadilan, agar semua ini diberikan kepada rakyat yang miskin. Jadi ya seperti kita tahu di negara Konoha, semua sitaan ini nggak jelas masuknya kemana, laporannya pun kita nggak tahu jelas, sehingga banyak semua sitaan itu larinya ke oknum-oknum pejabat penyita atau pejabat-pejabat tinggi. Mereka tuh seperti berjemaah berbagi bersama, jadi kasusnya tuh nggak terungkap, sehingga mereka berprestasi mengejar untuk memperkaya diri sendiri, tapi kan dari negaranya, masyarakatnya nggak merasakan hasil prestasi mereka. Jadi ini yang disebut dengan bukan mewakili sebagai pejabat, karena pejabat adalah bekerja untuk rakyat, kerja untuk melayani masyarakat, karena pejabat adalah tujuan mulia untuk mensejahterakan rakyatnya dan melindungi rakyatnya, gitu kan. Semoga ya dengan presiden yang baru sekarang dan menteri-menteri yang baru sekarang dan kabinet anggota DPR yang baru sekarang, Indonesia tuh bisa jauh lebih baik dan mau mengesahkan undang-undang ini memiskinkan koruptor, sehingga kedepannya nanti koruptor merasa makin berbahaya untuk melakukan itu, karena cuma mereka kumpulin semua harta tiba-tiba nanti dimiskinkan, seperti negara Cina. Negara Cina ketika ada koruptor, mereka akan dibunuh, mereka akan hukum mati gitu, bahkan keluarganya tuh diminta untuk bayar dan dimiskinkan. Sekali lagi, saya ini orang paling tahu, semoga ada ahli politik yang mendengarkan kita dan bersedia tulis di kolom komentar. Lebih mudah bersama Monsterman. Kita nih selalu FYP di layar kalian. Kalau kalian mau terus untuk kami dalam mendidik dan mengedukasi budi pekerti buat generasi penerus bangsa kita, maka kalian harus follow supaya kita nih bisa mengembangkan tim kita. Seperti yang kita tahu, kalau orang baik itu terus diam, maka nanti kalah dari orang jahat.